ya yang di Jakarta Barat punya. Jadi sudah dijadwalkan tanggal 10 Januari itu persidangan pertama. Yang hadir harus ketua PNUKAI atau kuasa hukumnya, bukan APTFI atau yang lain, bukan, harus ketua PNUKAI. Yang akan disalahkan itu pasti mahasiswa, kampus. Oh, ini kampus, pusatnya radikalisme, pusatnya anarkisme. Padahal yang memberikan contoh ini dari pejabat-pejabat yang berkaitan dengan dunia pendidikan sendiri. Halo Sobat Duta, kembali dalam program Duta Bicara, dan kita akan kembali ngobrol-ngobrol tentang PNUKAI, di mana UTA 45 ini sepertinya kampus nasionalis satu-satunya yang konsisten nih menjaga idealisme dan juga nasionalisme terkait dengan kasus PNUKAI. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ketua Dewan Pembina UTA 45 Jakarta, Pak Rudiono Darsono, dan juga ada beberapa kawan-kawan di sini. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol juga. Ya, Pak, ini bagaimana proses kelanjutan kasus PNUKAI sampai saat ini, Pak? Oke, terima kasih ya. Ini masih PNUKAI ini ya. Iya. Untuk PNUKAI kita tetap konsisten. Ya, yang tadi disampaikan, kita sebagai kampus nasionalis itu tetap berpegang teguh pada peraturan-peraturan pemerintah yang sah. Ya, jadi nggak mungkin sebuah kampus nasionalis kebangsaan seperti kita ini 17 Agustus kita akan menjalankan sebuah kegiatan-kegiatan atau tindakan yang justru melawan kepada perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang sah. Ya, kalau kita menjalankan itu, mau jadi apa bangsa ini ke depan? Mau jadi apa generasi muda yang akan kita didik ke depan? Ya, yang saya selalu sampaikan, kita tidak akan mendidik anak-anak kita menjadi pembangkang. Ya, kita ingin mendidik generasi muda Indonesia ini menjadi generasi muda yang unggul tapi mempunyai etika dan kejujuran. Dan yang paling utama itu mempunyai sebuah rasa nasionalisme, kebanggaan atas bangsanya. Kan itu. Ya. Nah, itu nggak bisa keluar dari peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang memang sudah dibuat oleh pemerintah yang sah. Itu kan. Nah, jadi itu dengan PNUKAI itu aja, kita konsisten aja. Ya, kita akan selesaikan sesuai dengan aturan-aturan yang memang masih berlaku resmi di negara ini. Tapi sejauh ini reaksinya bagaimana, Pak? Reaksi dari pemerintah ataupun juga lembaga hukum sendiri untuk kasus ini? Kita memang nggak bisa hindari itu ya. Eskalasi emosi itu sudah semakin tinggi, karena ini kan kita tidak bisa kita bohongi ya. Ini kan menyangkut masa depan dari ribuan anak muda, generasi muda ini kan ya, yang sekarang merasa masa depannya terombang-ambing karena satu kegiatan-kegiatan ilegal yang dilakukan oleh PNUKAI ya. Dan sekarang ini udah sebenarnya saya hanya mengkhawatirkan dengan diamnya pemerintah ini ya, adanya suatu jadi kemarahan atau tindakan anarkis dari anak-anak mahasiswa ini kan. Karena kalau sampai seperti itu nanti yang akan disalahkan itu pasti mahasiswa, kampus. Oh, ini kampus, pusatnya radikalisme, pusatnya anarkisme. Padahal yang memberikan contoh ini dari pejabat-pejabat yang berkaitan dengan dunia pendidikan sendiri. Ya, itu yang paling pertama. Yang kedua, jadi pembiaran ini juga membuat jadi generasi muda ini berpikir, kalau mereka ini ya, para pejabat di dunia pendidikan dan kesehatan ini boleh berbuat salah, melawan peraturan pemerintah yang sah, kenapa saya nggak boleh? Kan mereka rakyat, saya juga rakyat. Mereka boleh melawan perundang-undangan, mereka boleh melawan peraturan pemerintah, mereka boleh melawan peraturan menteri. Kenapa saya enggak? Ini kan yang kita khawatirkan, ya. Di tingkat generasi muda sekarang ini, di mahasiswa sudah ada pemikiran-pemikiran itu di kampus. Kalau mereka boleh melawan, kenapa saya nggak boleh melawan peraturan pemerintah? Nah ini jadi pembiaran ini yang saya khawatirkan itu ya tadi kan, jadi akhirnya menimbulkan emosi ya, generasi muda yang emosi, dan kemungkinan dalam tanda kutip itu kegiatan-kegiatan anarkis di kampus ya akan sangat tinggi. Itu yang menjadi kekhawatiran saya sebagai pendidik ya. Itu aja. Ya, di sini juga ada
para mahasiswa yang mungkin mau bertanya. Mau tanya apa? Hah? Saya Heru dari salah satu kampus yang ada di Jawa Tengah. Oke, gimana ya? Saya ingin menanyakan Pak, itu di sosial media itu, salah satu sosial media, katanya Bapak diundang oleh APTFI gitu ya. Bagaimana pendapat dengan Bapak? Undang APTFI untuk apa nih? Kopi kayak perdamaian gitu Pak, apakah benar atau gimana Pak? APTFI perdamaian, kan kita nggak ada urusan dengan APTFI kan? Masalah uji kompetensi ini kita dengan PNUK ya, jadi saya rasa kalau APTFI yang mengundang, yang permasalahannya berhubungan dengan PNUK dan uji kompetensi, mungkin konteksnya akan beda ya. Ya, jadi kita memang diundang oleh APTFI untuk membicarakan masalah PNUK dari Fakultas Farmasi UTA. Tapi saya sampaikan di sini bahwa kita sudah mengirimkan surat secara resmi kepada pengurus APTFI bahwa kita belum bisa menghadiri pertemuan itu, ya, dan kita tidak hadir. Pertemuan itu rencananya mereka adakan di Hotel Premier, Santika Premier di Seripi. Tapi saya tegaskan di sini, UTA tidak hadir di sana ya. Bukannya UTA sombong atau nggak mau ada pertemuan, bukan. Tapi kalau pertemuan dengan APTFI yang konteksnya berhubungan dengan PNUK, kan nggak nyambung gitu kan. APTFI kan bukan PNUK, iya kan? Jadi nggak ada itu pertemuan-pertemuan seperti itu. UTA 45 nggak ada itu. Ya, sama nanti tanggal 10 Januari kita ada persidangan pertama. Ya, yang di Jakarta Barat punya. Jadi sudah dijadwalkan tanggal 10 Januari itu persidangan pertama. Yang hadir harus ketua PNUK atau kuasa hukumnya. Bukan APTFI atau yang lain. Bukan, harus ketua PNUK. Kalau ketua PNUK tidak bisa hadir, ya mereka yang dirugikan karena tidak menggunakan haknya di sana kan. Dan tidak bisa diwakili oleh APTFI atau siapapun kecuali kuasa hukum. Ya, kuasa hukumnya boleh menghadiri dengan kuasa dari ketua PNUK itu sendiri kan, bukan yang lain. Ketua PNUK yang harus hadir di dalam gugatan tersebut, dalam persidangan, karena yang kita gugat ini adalah ketua PNUK. Ya, jadi jangan kita dibingungkan dengan adanya berita-berita yang nggak jelas kan. Ya, kita memang diundang, tapi saya tegaskan bahwa UTA tidak hadir di sana. Bukannya UTA sombong, tapi konteksnya beda. Ya. Ada lain? Saya Erik Pak, mau bertanya. Beberapa pekan yang lalu ini ada beberapa kampus apoteker yang melaksanakan pengambilan sumpah. Namun di dalam acara itu sepertinya ada sambutan yang justru menyudutkan aksi kita ini. Aksi apa? Aksi yang kita lakukan sekarang melawan PNUK yang jelas ilegal ini. Nah, di sana itu ada penyampaian yang mengatakan bahwa justru kita ini mencemari nama baik institusi apoteker. Profesi apoteker ini justru kita yang mencemari nama baik profesi ini. Oke. Tanggapan Bapak gimana? Nih, saya jawab aja ya, konteksnya baik secara logika sosial dan secara hukumnya. Ya, gini loh. Justru yang saya sangat khawatirkan sekarang ini, ya, ini sudah rame nih. Yang ke kuping saya datang kepada saya telepon-telepon ini kan. Selama ini 6 tahun ini PNUK mengadakan uji kompetensi secara ilegal. Ya. Kenapa saya sebut ilegal? Karena dasar hukumnya tidak ada. Nah, pertanyaannya dari semua ini justru sekarang dari apoteker-apoteker yang sudah dilantik oleh KFN kemarin. Pertanyaan mereka gampang, Pak, bagaimana nasib kami nih? Karena sudah ada beberapa pihak yang akan menggugat mereka juga. Menggugat apoteker-apoteker itu yang sudah dilantik berdasarkan ujian PNUK yang ilegal. PNUK itu siapa? Dasar hukum dan kuasa yang memberikan kuasa kepada PNUK untuk mengadakan ujian itu siapa? Apa konsekuensinya terhadap penyumpahan dan pelantikan itu? Justru sekarang yang saya sedang bingung ini, adanya beberapa masukan yang akan menggugat
apoteker-apoteker yang dilantik berdasarkan SK PNUKAI. Karena berdasarkan undang-undang, berdasarkan PP, berdasarkan peraturan menteri, itu PNUKAI tidak punya hak. Nah, sekarang mereka dilantik berdasarkan aturan yang melawan hukum, melawan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa kelompok yang mungkin berseberangan dengan mereka sekarang akan menggugat nih hasil-hasil PNUKAI yang lama. Ini yang berbahaya sebenarnya. Ya. Dan saya sampaikan, kegiatan kalian yang diadvokasi oleh UTA sebagai kampus nasionalis di sini, justru kita ingin menjaga kedaulatan hukum negara kita, ya, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah. Yang kedua, menjaga kredibilitas sebagai apoteker. Apa kalian mau dilantik menjadi apoteker berdasarkan peraturan-peraturan yang palsu, peraturan-peraturan yang tidak benar? Kalian sudah jadi apoteker, sekarang ini udah 6 tahun yang menjadi apoteker, akan ada gugatan nih dari mereka-mereka yang saya nggak tahu. Ini mereka akan menggugat, oh, apoteker ini dilantik tidak berdasarkan peraturan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri ini. Karena harusnya ujian itu dilaksanakan oleh kampus bekerja sama dengan satu OP, organisasi profesi, ya, misalnya IAI, ya, bekerja sama dengan asosiasi perguruan tinggi, ya, misalnya APTISI atau HPTKes, bekerja sama dengan LSP, ya, atau satuan-satuan itu yang membawahi bidang-bidang kesehatan. Itu yang harusnya dijalankan oleh oleh kita, ya, dalam menguji calon-calon apoteker. Nah, selama ini kan kita dibodohi. Jadi kalau dibilang kita mencemarkan profesi apoteker, mereka mesti baca undang-undangnya, ya. Justru sekarang nanti kalau ada gugatan kepada mereka yang dilantik berdasarkan kelulusan dari PNUKAI, mungkin mereka akan merasakan penyesalan itu nantinya, kan. Ya, mereka sudah menikmati itu, mereka digugat, dan mungkin kalau secara hukum harusnya kalau emang nggak sah kan bisa dibatalkan, bisa saja dibatalkan itu. Ya, ijazah apotekernya bisa aja dibatalkan, kan? Bukan nggak bisa, bisa dibatalkan. Kenapa? Karena tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang sah. Ya, jadi sampaikan kepada teman-teman, justru kegiatan aksi kalian yang diadvokasi oleh UTA 45 Jakarta ini adalah untuk menegakkan dan mengangkat kredibilitas dari apoteker. Kebanggaan kalian, kalian mau jadi apoteker karena sebuah kebanggaan, kan? Nah itu, ya, jadi jangan di aneh-aneh gitu, kan? Ya, nah, ini yang mesti mereka tahu. Jadi kita ingin apoteker ini punya sebuah kebanggaan, bukan kita menolak uji kompetensi, bukan, tapi jalankan itu sesuai dengan peraturan yang sah, supaya tidak ada gugatan di belakang. Ini kayak begini, kan, udah ada yang memberikan masukan dan kuasa kepada kita untuk menggugat. Nah, kita jadi bingung ini, ya, kita dikasih kuasa, sekarang kita menggugat apoteker-apoteker yang sudah dilantik karena berdasarkan SK-nya PNUKAI. Ya. Mau apa? Apa nggak bingung ini kita semua ini, kan? Nah, itulah, ya. Jadi jangan kita berbuat salah, jangan kita melanggar peraturan yang sah. Nah, itu. Ya. Pak Rektor, mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, kalau dari saya secara prinsip ikutin saja aturan yang sebenarnya, yang memang sudah disampaikan dari awal bahwa di kita mendidik masa depan yang bukan sebagai pembangkang. Ini kan aturan yang ilegal, yang tidak benar. Di kita mendidik anak-anak untuk mengikuti sesuatu yang salah. Sebaiknya ikutin saja bahwa proses tanggal 10 Januari sudah mulai persidangan. Mudah-mudahan perjalanan, ya, PNUKAI mana yang sebenarnya yang paling benar itu akan tahu dan akan diputuskan di pengadilan.
mungkin itu. Ya, jadi ada 2 agendanya. Minggu depan revisi PT-UN itu kita akan masukkan ya, karena bubarnya KFN kan. Jadi PT-UN minta kita untuk merevisi karena KFN ini sudah bubar. Ya, jadi minggu depan itu kita akan masukkan lagi gugatan kita kepada PT-UN. Nah, sambil kita bikin perencanaan sesuai dengan hukum yang berlaku itu kan. Ya, dengan KPK kita terus berjalan, dengan PPTK terus berjalan, dan kita juga coba sekarang ini kita mulai berhubungan dengan pihak BNPT. Ya, karena yang tadi disampaikan kan, ini adanya intrik-intrik adu domba untuk menghancurkan generasi muda ke depan nih. Ya, ini adu domba ini sudah mulai terasa nih. Bagaimana apoteker-apoteker yang lama dengan apoteker yang katanya retaker ini mulai ada pergesekan yang cukup tinggi. Ya, dan antar kampus pun mulai banyak isu-isu yang kurang enak. Ya, ini kita juga sudah mulai diskusi dengan pihak BNPT untuk jangan sampai pelanggaran perundang-undangan ini menjadi sebuah kerusakan moral bagi generasi muda Indonesia dan pecahnya generasi muda Indonesia karena adu domba pihak-pihak tertentu dengan menggunakan pemalsuan perundang-undangan. Baik, Pak Rudi, terima kasih atas waktunya, Pak. Terima kasih. Terima kasih juga ya sudah datang. Ya, Sobat Duta, demikian episode kita kali ini. Kita kembali lagi di episode lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share di media sosial kalian. Dah.